Kita akan berangkat ke Gesali, stasi kita yang paling dekat dari paroki, sekitar 15 menit perjalanan. Aku nanti langsung ke gereja aja. Sekali kita mengunjungi stasi-stasi kita. Rata-rata setiap minggu kita mengunjungi 4-5 stasi setiap minggu. Maka hari ini minggu pertama kita mengunjungi yaitu stasi Bebas Asa, lalu kemudian juga Asa, Gesali dan Tuncum. Jadi aja 5 stasi yang kita kunjungi minggu pertama. Kita punya 19 stasi. Jadi setiap minggu ada yang kena 4, ada yang kena 5. Gesali ini pada dasarnya banyak umat, ya sekarang sudah mulai agak banyak. Saya tidak tahu juga kok banyak yang tidak datang ke gereja, makanya karena mungkin apakah dulu jadwalnya kurang tetap atau apa, tapi ya sekarang sudah mulai membaik, sudah mulai banyak dan juga pemilihan ketua stasi yang baru. Akrab kita, apalagi kalau ada misa lingkungan, memang saya menginginkan mereka banyak misa di rumah karena itu jauh lebih akrab daripada kita sekedar misa di gereja. Jadi ada misa di rumah, katakanlah ulang tahun, syukur ulang tahun kah, atau ada yang meninggal kah, itu lebih banyak. Nah sekarang efeknya mulai banyak umat yang ke gereja. Saya awalnya itu agak sedih maksudnya begini, karena katanya stasi-stasi kita itu mayoritas Katolik. Nah ketika saya masuk loh, kok hanya 2, 3, 4 orang gitu loh awalnya. Kemana yang lainnya itu? Katanya mayoritas Katolik. Nah itu yang awalnya saya, tapi kemudian karena interaksi, karena banyak dari mulut ke mulut, ya itu tadi pelan-pelan bertambah umat kita. Nanti ada satu stasi namanya Tumula, tapi nanti kalau kalian pergi, itu dulu juga hanya 3-4 orang, sekarang bisa 31 orang. Nah berarti kan ada banyak orang Katolik yang nggak ke gereja. Ada apa itu? Nah itu yang perlu kita garap. Anak muda saya hanya ada beberapa orang, tapi ini syukur ini ketua stasinya orang muda, ya masih muda, baru anak 1 dia, ya dan cewek. Ini juga luar biasa. Saya berharap ada perubahan dari pemilihan ketua baru ini. Itu ya
yaitu orang mudanya apakah mereka sembahyang ke paroki ini gitu loh. Karena saya kan baru 8 bulan dan masih melihat mana yang perlu cepat-cepat dimotivasi agar banyak lagi gitu. Yang bikin saya terharu itu bahwa mereka walaupun sedikit orangnya itu awalnya, tapi kompak gitu loh. Mereka kompak, mereka tetap setia walaupun saya tidak tahu apakah ada masalah dulunya. Nah, tapi yang pasti mereka semangat. Nah, itu yang buatku semangat. Artinya saya 2 orang, 3 orang, yang penting mereka semangat, pasti saya layani. Pasti saya layani. Ya, saya berpesan karena saya belum tahu jumlah resminya berapa kakak. Makanya dengan ketua baru ini nanti saya akan memilih berapa kakak sebenarnya umat Gesali itu. Kalau umpamanya kakaknya ada 50, kalau kali 2 aja ada 100 orang dong. Ya enggak? Nah, itu rencana saya itu. Nah, memang saya berharap bahwa mereka semangat lagi ke gereja. Aku yakin kok banyak orang Katolik di Gesali itu, tapi nggak tahu kenapa mereka belum punya semangat yang, karena dulu kan rata-rata juga Katolik ya kan. Nah, saya berharap dengan ketua stasi yang baru nanti rencananya juga akan direnovasi gerejanya, ya diperindah, mereka juga semakin banyak. Itu sih mimpi saya, itu doa saya kepada Tuhan. Tapi ya, saya tidak pernah putus asa. Pokoknya setiap jatah kunjungan saya akan misa. Kalau ada minta di rumah, saya akan misa. Gesali ini tidak ada tantangan dari sisi jalan. Ya, tidak ada, karena tidak jauh dan aspal kan. Tapi yang paling menantang itu adalah gerejanya besar, umatnya sedikit. Nah, saya tidak tahu mereka membangun gereja sebesar itu, apakah sudah menghitung umatnya memang sudah banyak atau nanti masa depannya akan lebih besar. Karena memang gerejanya sangat besar. Maka tantangan saya itu bagaimana gereja sebesar itu umatnya penuh gitu loh. Itu tantangan yang saya coba pahami, dan sekarang sih mulai sampai bisa kadang-kadang separuh isinya. Sementara ini saya berinteraksi melalui mereka kalau ada misa di rumah-rumah. Di rumah-rumah. Nah, biasanya kalau misa syukuran, misa orang meninggal itu di situ banyak umat kumpul. Nah, disitulah kesempatan kita untuk berinteraksi dengan mereka. Lalu berinteraksi tentang bagaimana, karena ini kan juga dengan ketua baru, bagaimana pemilihan ketua baru, dan inilah awal titik tolak saya nanti. Dengan ketua baru itu saya akan memanggil mereka dan apa misi-misi gereja kita, paroki kita. Nah, dari situ yang akan kita mulai titik pijak kita. Kita kan masuk di tengah-tengah itu nggak gampang. Ya, untuk memahami umat itu ada apa sih? Nah, apakah karena pasturnya atau gara-gara ketua stasinya, kita belum tahu. Gitu. Nanti sekitar tanggal 28 saya akan kumpulkan para ketua stasi dan ketua lingkungan di paroki. Itu harus begitu, karena enggak kita juga tidak tahu apa masalah mereka kan. Nah, apa keinginan mereka, kita paroki mau buat apa, mereka sendiri punya keinginan apa. Nah, itulah namanya aspirasi yang akan kita serap, dan kita yang mana yang harus kita garap duluan gitu. Kalau yang kemarin kalian ikut kayak pasar. Yang meninggal kemarin ya, yang baru itu ada ini udah mana ya, bisa sudah yang baca sudah diatur kan, yang dari sinilah
Ada tagnya nggak? Nggak, Boy? Bapak, Ibu, saudara yang terkasih, kita akan mulai perayaan Ekaristi kita karena Pastor Rion habis ini ke Jengan Danum, ada umat kita yang meninggal di sana. Ya, kita akan mulai dengan lagu pembuka. Tema renungan kita, umat Gesali adalah Alfa dan Omega. Dihadapkan kepada mahkamah agama Yahudi. Di situ Stefanus yang dipenuhi Roh Kudus mengeluh, "Allah, Tuhan Yesus, demikianlah sabda Tuhan." Presiden harus kita dukung, ya kan? Jadi itulah hidup kita ini. Kita nggak semua bisa memilih sesuai dengan selera kita. Ya, gimana? Siap mengikuti Yesus Sang Alfa dan Omega? Apa tadi doanya? Salah satunya lupa sudah. Apa doanya tadi? Mendoakan yang Katolik di Gesali supaya kembali ke gereja. Itu doa kita semua ya. Ini semoga semuanya bisa memenuhi gereja kita ini dan kita sama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Rahmat Allah memberkati kita semua. Amin. Dan penuh semangat. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pastor Ion yang sudah memimpin ibadah kita pada hari ini. Baik kita diberkati dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi Minggu Paskah yang ke-7 dan Hari Komunikasi Dunia pada siang hari ini sudah selesai. Haleluya, haleluya. Marilah kita pergi, kita diutus untuk selalu percaya bahwa Sang Alfa dan Omega selalu menyertai kita sepanjang hidup kita. Amin.
pada tahun 2006 itu kami belum mempunyai stasi, belum punya gereja. Jadi kami masih beribadah ke rumah-rumah. Sampai akhirnya pada tahun 2010 itu peletakan batu pertama di gereja ini. Itu dan tahun 2015 itu ada suster almarhum Suster Belia. Dia yang memperjuangkan untuk dana gereja ini sampai akhirnya dibangunlah gereja ini pada tahun 2015. Dan peletakan batu pertama waktu itu oleh Pastor Cahyo. Mengumpulkan umat di gereja ini untuk kembali mau beribadah, karena itu tadi mayoritas di stasi ini adalah Katolik. Tapi untuk umat yang kesadarannya datang ke gereja untuk beribadah itu sedikit sekali. Kadang hanya 10 orang, hanya 12 orang. Ya, kendala yang sering muncul itu ya dana ya. Karena ini lumayan lama untuk membangun sampai melengkapi fasilitas yang ada ini. Dari tahun 2015 itu kami belum ada kursi, belum ada altar. Masih umat itu hanya pakai karpet di lantai, itu lumayan lama karena dana ya. Kurang lebih berapa itu? 10 tahun lebih itu. Karena di sini kursinya ini baru ada saat tahun 2018, 2019 itu. Baru ada kursi, baru ada altar. Program baru di Stasi Gesali ini untuk mengumpulkan kembali umat-umat yang mungkin sudah lama sekali meninggalkan gereja gitu, karena mayoritas di kampung di stasi ini kan adalah Katolik seperti itu. Dan mungkin untuk pembangunannya mungkin seperti plafon, karena di sini misalnya kalau kita minggu depannya ini lagi harus dibersihkan semua ini karena kotoran segala macam dari burung, dari hewan macam-macam ya yang lewat plafon ini masuk. Nah itu untuk pembangunan program pembangunannya itu sedang kami usahakan. Harapan saya sebagai ketua stasi yang baru, yang pertama itu untuk kembali mengajak umat yang mungkin kurang kesadarannya untuk beribadah di gereja ini. Karena begini ya, di stasi kami ini ketika ada yang sakit, ini mohon maaf ya, baru ingat gitu, baru nanti panggil pengurus lingkungan segala macam. Ya harapan saya mereka tetap beribadah gitu setiap hari Minggu, karena umat yang beribadah setiap hari Minggu itu sangat sedikit ya. Itu harapan terbesar saya, bisa berkumpul lagi seperti dulu, banyak umat. Kesan saya sangat luar biasa ya. Dia menciptakan, yang saya rasakan, dia menciptakan semangat yang baru untuk umat-umat ini. Dan cara dia mengajak umat itu sangat tidak membosankan ya untuk anak-anak muda yang ada di sini itu. Dan menurut saya pastor ini ya luar biasa ya. Dia bisa mengajak untuk tetap bersemangat gitu dalam melayani umat. Dan dia juga banyak mengajarkan saya juga untuk tetap rendah hati, tetap merangkul, seperti itu, tidak membeda-bedakan. Ya, untuk pastor ini sangat luar biasa. Dan harapan saya untuk pastor, semoga dia selalu sehat dan betah untuk memimpin ibadah di sini. Di setiap 1 bulan sekali itu kan, awal bulan itu kan jadwal pastor, dan selalu Pastor Petrus Brilion ini. Yaitu harapan saya, semoga pastor selalu sehat, selalu dalam lindungan Tuhan, dan selalu berbahagia.